Selamat malam, salam hormat kepada Bapak dosen yang mengajar mata kuliah pendidikan agama. Perkenalkan, nama saya Febri Tandayani Sitohang, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kampus B Cikarang. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat sebuah video pembelajaran tentang UTS mata kuliah pendidikan agama, dan saya akan menjelaskan materi tentang agama Kristen. Nah, dalam agama Kristen terdapat kitab atau kitab suci dalam agama Kristen, yaitu dinamakan Alkitab. Nah, Alkitab ini berisikan tentang firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini menjelaskan mulai dari awal penciptaan hingga sampai akhir zaman. Nah, dalam Alkitab terdapat dua perjanjian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang materi dan membuat soal dari materi yang telah Bapak berikan. Berikut tugas dan materi yang saya buat. Berikut materi dan soal yang saya buat. Materi yang pertama yaitu manusia dan agama. Manusia dan agama sangatlah erat, di mana agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci bagi penganutnya. Agama bukan hadir untuk membuat manusia jadi bermusuhan, tetapi agama hadir untuk membuat manusia terhubung dengan Tuhannya. Berikut soal dan pembahasannya. Soal yang pertama, orang Kristen yang takut akan Tuhan akan menghargai waktu dengan cara A. Bekerja keras, B. Hidup disiplin, C. Menantikan kiamat, D. Menaati firman-Nya. Jawaban yang benar adalah D. Menaati firman-Nya. Yang kedua, jemaat mula-mula berkembang dan banyak jemaat baru berdiri di berbagai tempat. Jumlah mereka bertambah banyak sebab A. Banyak tekanan dari pemerintah Romawi, B. Banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib, C. Pergerakan Romawi di bawah tanah, D. Hanya mengutamakan kerohanian. Jawaban yang benar adalah B. Seorang pemuda yang mengalahkan Goliat bernama A. Ayub, B. Lukas, C. Daud, D. Yunus. Jawaban yang benar adalah C. Yang keempat, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Penciptaan manusia diceritakan dalam kitab A. Matius, B. Kejadian, C. Keluaran, D. Mazmur. Jawaban yang benar adalah B. Kejadian. Yang kelima, Polikarpus ketika menjadi martir berusia A. 60 tahun, B. 80 tahun, C. 87 tahun, D. 50 tahun. Jawaban yang benar adalah C. 6. Menyerupai apakah setan saat menyuruh Hawa untuk memakan buah terlarang? A. Harimau, B. Kupu-kupu,
C. Ular, D. Beruang, burung. Jawaban yang benar adalah ular. Apa nama buah yang dimakan oleh Hawa? A. Buah mangga, B. Buah stroberi, C. Buah pengetahuan baik dan jahat, dan D. Buah pengetahuan alam. Jawaban yang benar adalah C. Siapakah tokoh Alkitab yang dijual ke tanah Mesir? A. Ishak, B. Paulus, C. Nuh, D. Yusuf. Jawaban yang benar adalah D. Jelaskan isi perjanjian lama. A. Bahwa Allah adalah Allah, Israel adalah umatnya. B. Tidak mengakui bangsa Israel. C. Hanya perjanjian saja. D. Semua salah. Jawaban yang benar adalah A. Bahwa Allah adalah Allah, Israel adalah umatnya. 10. Manfaat membaca kitab suci. A. Sarana untuk mengenal Allah lebih dekat. B. Agar pintar. C. Dipuji orang. D. Hanya tradisi. Jawaban yang benar adalah A. Sarana untuk mengenal Allah lebih dekat. Materi yang kedua yaitu posisi manusia dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Posisi manusia dalam kitab Perjanjian Lama yaitu bahwa manusia pertama yang diciptakan di bumi adalah Adam, dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang agung dan mulia karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sedangkan posisi manusia dalam Perjanjian Baru yaitu manusia yang telah ditebus ketika percaya kepada Yesus, maka Roh Allah akan ada dalam orang percaya, dan roh itu yang akan menolong agar manusia baik tubuh, jiwa, dan rohani semakin diperbarui sehingga kapan dan dimanapun manusia baru itu sangat penting. Berikut soal tentang posisi manusia dan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama, inti dosa manusia adalah A. Manusia ingin sama dengan Allah. B. Hubungan manusia dengan Allah jauh. Yang C. Allah sangat murka dengan manusia. D. Ketidakmampuan manusia memenuhi kehendak Allah. Jawaban yang benar adalah manusia ingin sama dengan Allah. Soal yang kedua, penganut agama Yahudi disebut A. Mistisme, B. Kesuksesan, C. Karya Tuhan Yesus, D. Kehidupan sosial. Jawaban yang benar adalah A. Mistisme. 3. Pengaruh mistisme percaya bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui A. Persatuan Allah dengan manusia, B. Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia, C. Leluhur yang dapat memberi berkat, D. Satu jenis binatang yang dianggap menjadi leluhurnya. B. Jawaban yang benar adalah B. Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia. 4. Kesaksian kitab Roma 6 ayat 23 menyatakan bahwa upah dosa adalah A. Maut, B. Bermusuhan, C. Ketidakpercayaan, D. Kemiskinan. Jawaban yang benar adalah A. Maut. Soal yang kelima, Paskah dalam Perjanjian Lama adalah A. Hari keluarnya bangsa Israel dari Mesir, B. Hari kebangkitan Yesus, C. Hari raya panen raya, D. Hari raya pondok daun. Jawaban yang benar adalah A. Hari keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Yang keenam, di Mesir Yusuf menderita karena diperlakukan sebagai A. Rakyat biasa, B. Orang asing, C. Pengembara, D. Budak. Jawaban yang benar adalah D. Budak. Soal yang ketujuh, bangsa Israel hidup menderita karena oleh bangsa Mesir. A. Dihormati, B. Dikenal, C. Ditindas, D. Diselamatkan. Jawaban yang benar adalah C. Ditindas. Yang ke-8, barang siapa hidup menabur di dalam roh dan akan menuai A. Kebahagiaan, B. Hidup kekal, C. Kebinasaan, D. Kesaksian. Jawaban yang benar adalah B. Hidup kekal.
9. Menurut gambar dan rupa Allah berarti memiliki bla 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 seperti Allah. A. Sifat. B. Pikiran. C. Iman. D. Kuasa. Jawaban yang benar adalah A. Sifat. 10. Firman Tuhan yang berkata bahwa semua manusia berharga dalam pandangan Tuhan. Hal itu tertulis dalam kitab A. Yesaya 15 ayat 49, B. Yesaya 49 ayat 16, C. Yesaya 49 ayat 14, D. Yesaya 43 ayat 4. Jawaban yang benar adalah D. Yesaya 43 ayat 4. Materi yang ketiga yaitu etika dan moral sesuai Alkitab. Saat kita memikirkan kata moral, hal yang mungkin muncul di benak kita ialah mengenal hal apa yang berlaku benar dalam tata cara kita bermasyarakat. Karena kita manusia adalah makhluk sosial diciptakan Tuhan untuk saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia melekat untuk dapat bersikap dengan bermoral dan beretikat. Bermoral dan beretikat dalam bermasyarakat sangat penting. Tentunya nilai moral dan etika dari agama tidak hanya berasal dari salah satu agama saja, namun berasal dari semua agama yang sudah dianggap oleh seluruh masyarakat keberadaannya. Dalam hal ini, kita harus memiliki etika dan moral sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab, di mana kita harus memiliki jiwa yang sopan, saling menghormati, dan selalu mewujudkan hal-hal yang baik tentang kepemimpinan yang kekristenan yang baik, memiliki tanggung jawab yang luar biasa, harus mengenal fungsi moral yang baik, memiliki integritas diri atau hubungan diri dengan bagaimana memandang diri, dan juga sosial yang baik, dan bekerja sama dengan satu sama lain, dan hidup dalam kekudusan, dan memiliki watak moral filsafat yang baik, dan kebiasaan yang baik. Berikut soal-soal tentang etika dan moral sesuai Alkitab. Yang pertama, moral. Moral adalah A. Mengajarkan apa yang benar, B. Mengajarkan apa yang salah, C. Menghasut orang lain, D. Semua benar. Jawaban yang benar adalah A. Mengajarkan apa yang benar. 2. Alkitab mengajar kita tentang A. Kebenaran, B. Permusuhan, C. Kedengkian, D. Kebencian. Jawaban yang benar adalah kebenaran. 3. Tuhan mengajarkan kita manusia harus A. Mengasihi, B. Membenci, C. Menghasut, D. Memusuhi. Jawaban yang benar adalah A. Mengasihi. 4. Sumber nilai dan norma menurut iman Kristen adalah A. Kebiasaan, B. Kewajiban yang harus dilakukan, C. Kasih, D. Kesopanan. Jawaban yang benar adalah C. Kasih. 5. Berikut ini nilai-nilai universal adalah A. Kalau berjalan di sisi kiri jalan, B. Kesopanan, C. Keadilan, D. Kepentingan pribadi. Jawaban yang benar adalah B. Kesopanan. 6. Kasih yang berkorban untuk orang lain disebut dengan A. Agape, B. Eros, C. Philia, D. Storge. Jawaban yang benar adalah A. Agape. 7. Berkat dari menghormati orang tua menurut perjanjian lama. A. Umur panjang, B. Kekayaan, C. Kemakmuran, D. Kesuksesan. Jawaban yang benar adalah A. Umur panjang. Yang ke-8, penyebab pertengkaran antara lain. A. Kecocokan, B. Kerukunan, C. Iri hati, D. Menolong. C. Iri hati. Yang ke-9, etika orang Kristen berdasarkan pada A. Ajaran para nabi, B. Firman Tuhan adalah Alkitab sebagai pedoman hidup orang Kristen,
C. Berdasarkan hukum Taurat. D. Ajaran sesama manusia. Jawaban yang benar adalah B. Firman Tuhan adalah kitab sebagai pedoman hidup orang Kristen. C. Yang ke-10, apa arti etika menurut Alkitab? A. Etika Kristen menurut tanggapan kepada kasih karunia dan pekerjaan Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa. B. Bukan tanggapan kepada kasih karunia. C. Bukan pekerjaan Allah yang telah menyelamatkan manusia dari dosa. D. Bukan pekerjaan Allah tapi para nabi. Jawaban yang benar adalah A. Etika Kristen merupakan tanggapan kepada kasih karunia dan pekerjaan Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Materi selanjutnya yaitu ibadah dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam ibadah Perjanjian Lama berisi perayaan peristiwa di mana Sinai, sedangkan ibadah Perjanjian Baru adalah proklamasi kisah keluaran yang kedua, masuknya Kristus ke dalam dunia untuk menebus umatnya dari ikatan dosa. Konsep ibadah Perjanjian Lama yaitu Trinitarian, bukan kepada iblis seluruh yang menyembah naga itu. Sedangkan konsep ibadah dalam Perjanjian Baru yaitu tujuan kepada Tuhan Yesus, penyembahan dan pengagungan pada Tuhan, unsur pujian dan lain-lain. Soal yaitu 1. Ibadah di sinagoge terdiri dari A. Shema, bernyanyi dan persembahan. A. Shema, 2. Pembacaan kitab suci dan pembahasannya. B. Shema, bernyanyi dan penyembahan. C. 2. Persembahan. D. Shema saja. Jawaban yang benar adalah Shema, 2. Pembacaan kitab suci dan pembahasannya. Yang kedua, siapa yang memimpin ibadah dalam Perjanjian Lama? A. Pemungut cukai. B. Para imam yaitu keturunan Lewi. D. C. Romo. D. Paus. Jawaban yang benar adalah B. Para imam yaitu keturunan Lewi. 3. Di bawah ini yang bukan merupakan tempat ibadah dalam Perjanjian Lama. A. Silo. B. Yerusalem. B. C. Bukit Zaitun. D. Gereja. Jawaban yang benar adalah D. 4. Kitab suci yang berisi penggenapan Perjanjian Lama melalui Yesus Kristus adalah A. Perjanjian Baru. B. Perjanjian Kuno. C. Perjanjian Lama. D. Perjanjian Kasih. Jawaban yang benar adalah C. Perjanjian Lama. Nama kitab terakhir dalam Perjanjian Lama adalah A. Wahyu. B. Maleakhi. C. Hagai. D. Zakaria. Jawaban yang benar adalah Maleakhi. 6. Jumlah keseluruhan dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah A. 69 kitab. B. 68 kitab. C. 67 kitab. D. 66 kitab. Dan jawaban yang benar adalah D. 66 kitab. 7. Sola fide artinya hanya oleh. A. Gereja. B. Anugerah. C. Iman. D. Alkitab. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 8. Sola grati artinya hanya oleh. A. Gereja. B. Anugerahnya. C. Iman. D. Alkitab. Jawaban yang benar adalah B. Anugerahnya. Empat. 9. Injil artinya A. Kabar baik. B. Kitab suci. C. Surat pengembalaan. D. Buah roh. Jawabannya benar adalah A. Kabar baik. Yang ke-10. Kata diakonia berasal dari A. Mengajar. B. Melayani. C. Bersekutu. D. Bersaksi. B. Jawaban yang benar adalah B. Melayani. Materi yang kelima, jual beli, bisnis, dan hutang sesuai Alkitab. Bisnis adalah sebuah dunia tersendiri yang terlepas dari nilai-nilai dan norma-norma kecuali peraturan yang berlaku saat itu di tempat itu.
Dalam hal ini, dalam jual beli bisnis ya sesuai Alkitab, kita harus melakukannya dengan etika yang berlaku dan saling jujur, dan juga dan hutang sesuai Alkitab yaitu tidak boleh membungakan uang yang berlebihan. Soal yaitu yang pertama, transaksi kredit dalam ajaran agama adalah A. Pertentangan tentang Tuhan, B. Tidak bertentangan, C. Di surat gereja, D. Disuruh umat. Jawaban yang benar adalah A. Pertentangan tentang Tuhan. 2. Orang yang menawarkan pinjaman adalah A. Orang yang pantas, B. Sangat tidak pantas, C. Orang sombong, D. Biasa-biasa aja. Jawaban yang benar adalah B. Sangat tidak pantas. 3. Orang yang jatuh dalam hutang adalah orang yang A. Iri hati, B. Murah hati, C. Boros dan suka berfoya-foya, D. Dermawan. Jawaban yang benar adalah C. Boros dan suka berfoya-foya. 4. Berhutang adalah pilihan. A. Tidak baik, B. Sangat baik, C. Sombong, D. Mandiri. Jawaban yang benar adalah A. Tidak baik. 5. Banyak orang berutang karena A. Mengejar status, B. Tidak takut akan Tuhan, C. Biar ada utang, D. Supaya dikenal orang. Jawaban yang benar adalah A. Mengejar status. 6. Apa pandangan kita tentang bisnis? A. Bisnis adalah proses jual beli barang dan jasa, B. Bisnis adalah kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain, C. Bisnis adalah suatu keuntungan, D. Bisnis dapat membantu hamba Tuhan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti halnya Rasul Paulus mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa menimbulkan banyak jemaat dengan cara membuat tenda. Bisnis merupakan saran untuk menunjang pelayanan. Dalam Korintus 2 Korintus ayat 11 ayat 9. Jawab yang benar adalah D. 7. Jangan kamu menjadi hamba uang, artinya A. Melanggar perintah Tuhan, B. Melanggar perintah presiden, C. Melanggar perintah manusia, D. Melanggar perintah polisi. Jawaban yang benar adalah A. Melanggar perintah Tuhan. Yang ke-8, Allah memberikan rezeki kepada umat yang A. menaati perintahnya, B. melawan, C. pemalas, D. tidak takut Tuhan. Jawaban yang benar Allah menaati perintahnya. Yang ke-9, apa pandangan Alkitab tentang jual beli? Jawaban beli A. Imamat 25 ayat 14. Apabila kamu menjual sesuatu pada sesama atau membeli kepadanya, janganlah berikan satu sama lain. Jawab B. Menjual sesuatu harus rugi pembeli, C. Membeda-bedakan penjual dan pembeli, D. menjual barang lebih mahal. Jawaban benar adalah A. Imamat 25 ayat 14. Apabila kamu menjual sesuatu kepada samamu atau membeli kepadanya, janganlah merugikan satu sama lain. 10. Apa kata kita tentang penggunaan uang? A. Uang harus digunakan dengan foya-foya, B. Uang tidak terlalu penting, C. Karena akan segala kejahatan dan cinta uang, sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyesal darinya dengan berbagai-bagai duka. D. Uang membinasakan. Jawaban yang benar adalah C. Karena uang akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah pembelajaran tentang agama Kristen yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam, salam hormat kepada Bapak dosen yang mengajar mata kuliah pendidikan agama. Perkenalkan, nama saya Febri Tandayani Sitohang, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kampus B Cikarang. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat sebuah video pembelajaran tentang UTS mata kuliah pendidikan agama, dan saya akan menjelaskan materi tentang agama Kristen. Nah, dalam agama Kristen terdapat kitab atau kitab suci dalam agama Kristen, yaitu dinamakan Alkitab.
Nah, Alkitab ini berisikan tentang firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini menjelaskan mulai dari awal penciptaan hingga sampai akhir zaman. Nah, dalam Alkitab terdapat 2 perjanjian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang materi dan membuat soal dari materi yang telah Bapak berikan. Berikut tugas dan materi yang saya buat.